Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas materi kami tentang jenis-jenis hak atas tanah. Jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia terdapat beberapa jenis. Hak tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Beberapa jenis hak atas tanah di Indonesia meliputi yang pertama hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, dan yang kelima hak sewa untuk bangunan. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait hak milik. Hak milik dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan sebagai hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijelaskan bahwa sifat-sifat hak milik tersebutlah yang dapat membedakannya dengan hak-hak lainnya. Pemberian sifat dalam pasal 20 tersebut tidak memiliki pengertian bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata turun-temurun berarti hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang, hak dapat dilanjutkan oleh warisnya. Kata terkuat mengandung pengertian bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, misalnya HGB, HGU, HP, dan lain sebagainya. Hak milik atas tanah ini wajib didaftarkan, sedangkan kata terpenuh mengandung pengertian bahwa hak milik atas tanah memberikan wewenang yang luas atau tapi masih dalam batasan kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya. Hak milik berdasarkan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Definisi dialihkan mengandung pengertian bahwa hak milik dapat dialihkan karena adanya suatu perbuatan hukum, yakni jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng kepada pihak lain. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang hak guna usaha. Hak guna usaha yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 UPA adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menambah guna perusahaan perkebunan. Luas tanah hak guna usaha adalah untuk perseorangan, luas minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya 25 hektar. Sedangkan untuk badan hukum, luas minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya ditetapkan oleh Badan Pertahanan Nasional yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 UPA, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Subjek hak guna usaha yang diatur dalam pasal 30 UPA, pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang pertama adalah hak warga negara Indonesia, dan yang kedua badan hukum yang didirikan di Indonesia dan yang berkedudukan di Indonesia. Dalam hal ini badan hukum di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk memanfaatkan bangunan atau tanah yang bukan milik secara legal dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang berlaku. Biasanya hak guna bangunan diberikan oleh pemerintah atau pemilik tanah kepada pihak lain untuk melakukan pengembangan atau pembangunan pada saat lahan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 35 ayat 1 UU PA menyatakan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Menurut penjelasan pasal 35 UU PA, karena hak guna bangunan tidak mengenai tanah pertanian, maka hak guna bangunan selain atas diberikan atas tanah yang dikuasai oleh
orang negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang. Tegasnya, hak guna bangunan dapat diberikan di atas tanah negara maupun tanah milik orang lain. Pasal 35 ayat 1 UU PA tersebut mengandung unsur-unsur penting dari hak guna bangunan. Yang pertama itu peruntukan hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah. Bangunan tersebut bisa berupa rumah sebagai tempat huni maupun rumah tempat usaha, bangunan tempat kegiatan olahraga, kemudian berguna tempat kegiatan pariwisata serta bangunan-bangunan lainnya. Meskipun hak guna bangunan dapat dimanfaatkan sebagai bangunan rumah tempat tinggal, namun Lembaga Pasal 30 PP Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa pemegang hak guna bangunan berkewajiban yang pertama itu membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya itu ditetapkan dalam keputusan memberikan hak-haknya. Yang kedua itu menggunakan tanah sesuai dengan pertukaran dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya. Yang ketiga, memelihara dan dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atas serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara, pemegang hak pengelola atas pemegang hak milik sesudah hak guna bangunan itu dihapus. Yang keempat, menyerahkan sertifikat hak guna bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwewenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa asal tanah hak pakai adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Sedangkan menurut pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik. Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa yang dapat mempunyai hak pakai adalah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yang ketiga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan yang keempat adalah badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Terjadinya hak pakai berdasarkan asal tanahnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hak pakai atas tanah negara. Hak pakai ini diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Badan Pertanahan Nasional. Hak pakai ini terjadi sejak keputusan pemberian hak pakai didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Hak pakai atas tanah hak pengelolaan. Hak pakai ini diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Hak pakai ini terjadi sejak keputusan pemberian hak pakai didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Yang ketiga, hak pakai atas tanah hak milik. Hak pakai ini terjadi dengan pemberian tanah oleh pemilik tanah dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Akta PPAT ini wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Bentuk akta PPAT ini dimuat dalam lampiran Permen Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hak sewa untuk bangunan.
Hak sewa tanah bangunan adalah hak untuk menyewa tanah milik orang lain guna keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya. Menurut UU PA, seseorang atau badan hukum dapat memiliki hak sewa atas tanah milik orang lain dengan pembayaran dilakukan satu kali atau secara berkala sebelum atau sesudah tanah itu dipergunakan. Hak sewa bangunan diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf E UU PA serta pasal 44 dan pasal 45 UU PA, di mana pemilik dapat menyewakan properti hak milik tanpa bangunan kepada pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu. Sistem sewa tanah memungkinkan pemilik tanah yang kosong untuk disewakan kepada penyewa guna mendirikan bangunan. Dalam konteks hukum, hak sewa atas bangunan yang berdiri di atas tanah, pemberian hak atas tanah oleh negara kepada badan hukum untuk mengelola hak atas tanah dengan mendirikan bangunan yang kemudian disewakan kepada pihak yang membangun berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Dengan demikian, hak sewa tanah bangunan melibatkan perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa untuk penggunaan lahan guna keperluan bangunan dengan pembayaran yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.